Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ansor, Fayed, Nita, dan saya sendiri, Satya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang dua film pendek yang berjudul Pengabdian untuk Negeri dan Bosku. Ringkasan video pertama, Pengabdian untuk Negeri. Video ini menjelaskan tentang pengabdian seorang guru yang bernama Sri Handayani, yang sudah berumur 50 tahun. Beliau telah mengajar di SD Kecil Pojok, Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobongan, selama 16 tahun. Setiap hari beliau berangkat ke sekolah pukul 6:45 dan pulang pukul 12:15. Jarak dari sekolah dengan tempat tinggal beliau kurang lebih 5 km. Tetapi jalan yang ditempuh Ibu Sri tidaklah mudah. Banyak jalanan yang berkelok-kelok, serta kondisi jalan yang tidak bagus. Sehingga pernah pada kondisi hujan, motor yang digunakan Bu Sri jatuh berkali-kali dan beliau tidak bisa berdiri. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, Bu Sri tetap bertahan mengajar selama 16 tahun di SD kecil pojok ini, karena beliau berjanji supaya anak-anak yang bersekolah di sini terangkat pendidikannya. Prinsip Bu Sri yaitu apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Bentuk-bentuk penerapan terhadap nilai-nilai dasar PNS berakhlak pada cerita Bu Sri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Bu Sri setia mengajar dengan ikhlas dan setulus hati. Rela mengajar dengan keterbatasan jalan yang berkelok-kelok hingga jatuh berkali-kali. Serta beliau ingin menyumbangkan apapun yang ia bisa lakukan untuk pendidikan yang ada di dusun tersebut. Yang kedua, akuntabel. Bu Sri memiliki rasa tanggung jawab untuk mengajar walaupun melewati jalanan yang berkelok-kelok. Beliau juga disiplin waktu ketika berangkat mengajar. Yang ketiga, kompeten. Bu Sri memiliki rasa tanggung jawab untuk membimbing anak-anak di desa tersebut agar tetap bisa mengenyam pendidikan walaupun banyak terkendala di sarana maupun prasarana. Yang keempat, harmonis. Bu Sri membangun lingkungan kerja yang kondusif dibuktikan dengan Bu Sri ikut memperbaiki jendela sekolah yang rusak dan juga menolong anak-anak di desa agar tetap bisa mengenyam pendidikan. Yang kelima, loyal. Bu Sri bersedia tetap mengabdi hingga waktu pensiun untuk mencerdaskan generasi bangsa di daerah SDN Pojok Kecil walaupun gaji yang beliau dapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keenam, adaptif. Bu Sri terus melakukan dan mengembangkan cara pendidikan di SDN Pojok Kecil. Yang terakhir, kolaboratif. Ibu Sri melakukan kerjasama dan kerja bakti dengan warga setempat agar bisa meningkatkan kegiatan membaca dan menulis. Ringkasan cerita film pendek anti korupsi Bosku. Video ini menjelaskan tentang pengalaman menarik dari Esi, Fortina, Dodi, Baihaki yang menjadi pegawai Ibu Puan yang menjabat sebagai kepala kantor yang galak dan judes. Namun di balik sikap galak dan judes Ibu Puan terdapat sebuah prinsip yang diyakini beliau, bahwa semua kegiatan bergantung pada niat. Jika niat untuk bekerjanya sudah salah, maka kinerja orang tersebut pasti tidak benar, sehingga menimbulkan berbagai kesalahan dalam bekerja. Ibu Puan juga menambahkan, untuk sampai pada level pengabdian, kita harus menerapkan kode etik DJP, bekerja profesional, menaati aturan dan disiplin terhadap jam kerja, serta tata tertib kantor. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kesenjangan antara atasan dan bawahan, tetapi hanya perbedaan tanggung jawab antara pegawai dan pimpinan. Bentuk-bentuk penerapan terhadap nilai-nilai dasar PNS berakhlak pada cerita Bosku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Bu Puan selaku atasan selalu menerapkan kode etik pegawai DJP, dibuktikan dengan bekerja dengan profesional dan selalu melatih para stafnya agar selalu disiplin, terutama saat jam masuk kerja. Yang kedua, akuntabel. Bu Puan memiliki integritas tinggi dan disiplin mengenai jam kerja dan tata tertib kantor dibuktikan dengan ia selalu memeriksa CCTV agar dapat memantau stafnya datang tepat waktu atau tidak. Yang ketiga, kompeten.
Bu Puan memiliki etos kerja yang tinggi, dibuktikan dengan ia membuat kinerja kantor menjadi lebih produktif, sehingga kantor mencapai target yang sudah ditetapkan. Yang keempat, harmonis. Bu Puan selalu menghargai orang lain, tidak melihat apapun latar belakangnya. Dibuktikan, Ibu Puan selalu mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih kepada stafnya. Yang kelima, loyal. Bu Puan menjaga nama baik ASN, dibuktikan oleh Bu Puan mengayomi dan membimbing para stafnya agar selalu disiplin agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Yang keenam, adaptif. Bu Puan cepat menyesuaikan diri dengan tidak membuat batasan antara atasan dan bawahan. Yang terakhir, kolaboratif. Bu Puan membentuk tim yang solid dengan melakukan kerjasama yang baik agar menjadi pegawai yang baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.